selaku praktisi hukum. Ya, selamat malam pemirsa Metro Indonesia News TV. Kembali kami melaporkan acara sosialisasi pembentukan peraturan daerah yang akan disampaikan oleh Bacalek dari Partai PDIP, Bapak Hugo Pranata SH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan abang saya, senior saya, Bapak Ketua Fraksi PD Perjuangan, anggota DPRD Provinsi dari PD Perjuangan. Mudah-mudahan juga beliau diberikan kelancaran dalam segala kegiatannya, yaitu Bapak Mukhlis Sarjana Hukum. Beri tepuk tangan untuk beliau. Beliau juga akan maju kembali untuk 3 periodenya ke DPRD Provinsi Banten dalam waktu yang sama-sama kita hormati pembawa acara. Walaupun berkali-kali nama saya salah, tapi begitulah beliau agar tetap mengingat saya. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Mas Agustin dari Megawati Institut. Yang saya hormati para ketua RW Sekelurahan Binong, para ketua RT, ketua Karang Taruna, tokoh pemuda, tokoh agama, juga di sini dihadiri juga dari pengurus PAC PD Perjuangan Kecamatan Curug, ketuanya langsung Bapak Wardi dan ketua rantingnya Bapak Ipan. Seluruh hadirin undangan yang malam hari ini selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak saya sebutkan satu persatu. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir. Saya pada malam hari ini diberikan kesempatan sebagai narasumber. Saya berkeinginan sebenarnya narasumber pertama, karena kalau udah Mas Agustin yang papan, kelar semuanya Pak. Bingung narasumber cabutan. Tapi sedikit tadi ada cerita soal negara Yugoslavia. Jadi saya sedikit ingin bercerita komplit tentang negara Yugoslavia. Jadi presiden kita ini berteman akrab dengan Presiden Jos Tito. Beliau adalah presiden Yugoslavia. Saking akrabnya beliau sambil ngopi bersantai, mereka sambil ngobrol. Bung Karno bertanya kepada Bung Tito atau Mr. Tito, Tuan Tito. Tuan Tito, apa? Saya baca sambil saya baca Pak, biar gak salah tapi maknanya luar biasa. Bung Karno bertanya, Bung Tito, jika Anda meninggal, bagaimana nasib negaramu? Dengan bangga, Bung Tito menjawab, aku tidak akan pernah khawatir meninggalkan negaraku, karena aku mempunyai tentara yang kuat, mempunyai alat perang yang tangguh, sehingga aku akan tidak pernah khawatir. Kembali lagi Bung Tito bertanya kembali kepada Bung Karno, Bung Karno, bagaimana dengan negara kamu apabila kamu meninggal? Bung Karno menjawab, aku juga tidak akan khawatir, karena aku meninggalkan way of life, yaitu falsafah bangsa Pancasila. Dari obrolan kedua tokoh tersebut, saya akan sedikit menjelaskan. Dari penelitian, Yugoslavia negara yang tidak terpisahkan oleh lautan atau pulau. Beliau cuma hanya di dalam satu daratan. Tapi negara Indonesia terpecah 16.700 pulau. Tapi ternyata
sekarang. Yugoslavia sudah hancur menjadi 7 negara. Bangsa Indonesia dengan falsafah bangsanya Pancasila masih berdiri tegak dari Pulau Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Mianmas. Begitulah makna Pancasila yang ditinggalkan Polri Pandar kita, Pak. Luar biasa. Maka kalau fraksi PD Perjuangan selalu menginisiasi untuk memperjuangkan bagaimana pelajaran Pancasila dikembalikan, dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Sekarang sudah tidak ada lagi Pak Pancasila di kurikulum sekolah. Itu sudah tidak ketemu lagi yang namanya pendidikan moral Pancasila. Jadi anak-anak kita sekarang ini sudah anak-anak yang begitu tidak pahamnya Pancasila. Yang tadi disebutkan sahabat kita, yang Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5 itu sudah. Dulu mungkin bapak-bapak di sini sama, saya juga masih mengalami yang namanya Pancasila tersebut. Waktu saya SD, saya kalau selesai sekolah atau istirahat sekolah, saya bermain dengan teman sekolah saya, teman kelas saya yang dari namanya Made, yang dari Bali, yang mungkin agamanya Hindu. Ucok dari Batak yang mungkin agamanya Kristen atau Katolik, atau ada yang dari Solo yang agama. Kita tidak pernah menanyakan apa agamamu di saat saya harus bermain. Tapi saat sekarang nilai Pancasila tidak ada. Banyak lihat YouTube, banyak lihat film yang tidak pernah mengedepankan apa arti Pancasila. Sekarang Pak, anak-anak sekolah sekarang, kalau dia mau berteman pasti ditanya dulu, itu agamanya apa? Agamanya Kristen. Dia langsung isi. Kita dengar kemarin pengajian, selain Islam itu kafir, jangan ditemani. Bahaya nggak Pak itu Pak? Itu sudah masuk Pak. Kalau kita sebagai orang tua tidak cepat memberikan pendidikan dari dasar awalnya di keluarga kita, hati-hati. Banyak sekarang ya saya muslim Pak, bukan menjelekkan suatu pengajian, banyak yang salah mengaji dan salah belajar, sehingga kalau kita belajar agama terlalu fanatik berlebihan tidak baik. Apapun bentuknya yang berlebihan pasti tidak baik. Karena sekarang kalau zaman saya ngaji ya ngaji alif fatah ba. Kalau sekarang kalau kita ngeliatin ceramah orang, isinya itu doktrin bagaimana bahwa kita adalah yang paling benar, yang lain adalah bidah. Itu yang bahaya. Kalau kita orang tua bisa menganalisis. Kalau anak-anak yang baru di tingkat dasar SMP, SMA, itulah yang ada yang namanya brainwash, berani melakukan bom bunuh diri untuk perjalanan jihad. Kalau kita disuruh nggak akan berani Pak, dibayar 100 juta, 1 miliar, Bapak mau menyakiti diri sendiri nggak akan berani Pak. Tapi ada nggak yang melakukan hal itu sekarang? Ada. Tadi tidak mengenal yang namanya Pancasila, bahwa negara Indonesia dibangun oleh para pendahulu bangsa ini bukan bicaranya ini agama, tapi dari rasa yang sama, bagaimana sama-sama mengalami penjajahan, sama-sama berjuang memerdekakan daerahnya, dari tanah Batak, dari tanah Timur, dari tanah Sulawesi, dari tanah Bali sampai tanah Jawa, sehingga dirangkum oleh Bung Karno, yaitu Pancasila. Baiklah, itu sekelumit dari saya bagaimana Pancasila, mudah-mudahan bisa mengisi ke informasi kita, keilmuan kita. Lebih kurangnya mohon maaf, saya yakin pasti kita sebagai manusia banyak kurangnya, kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Muklis, semua warga Kelurahan Binong yang telah hadir. Saya mewakili dari PD Perjuangan karena saya hadir di sini sebagai wakil ketua bidang hukum dan HAM. Saya kalau survei boleh menginformasikan Pak Muklis bahwa di Kelurahan Binong saya yakinkan bahwa suara PD Perjuangan dan jadi nomor 1 Pak Muklis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikianlah paparan Terima kasih kepada yang sangat Bapak Hugo Pranata betul ya Pak ini. bagus sekali dari Bapak Yang Hugo sudah Pranata, memberikan paparan tentang sosialisasi Bacalek tadi, dari yang mana fraksi pentingnya PDP, dari Pancasila, karena kalau zaman Bacalek kita dari tidak dulu mungkin ya Pak, kita semua mengalami itu Kabupaten dari Kenapa Tangerang. sampai ke Undang-Undang Dasar 45, tapi untuk yang sekarang Demikianlah mungkin informasi sudah yang dapat jauh kami dan sampaikan. dari kita semua Atas itu. nama direksi saya Makanya Alberto terima kasih Undiri. mungkin kepada Bapak Menteri khususnya dan juga Selamat kepada malam. Dewan Provinsi dari fraksi PDIP yang sudah memberikan aspirasinya untuk membangkitkan rasa nasionalisme dari kebangsaan kita ini. Sekali lagi boleh aplausnya untuk Bapak Menteri. Demikian tadi